Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Wiki Saputra dari UPBJ Jemalang dengan NIM 04306123. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer yang diampu oleh Bapak dosen Yongki Fernando, yaitu menjelaskan pembuatan jaringan komputer sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika ada kesalahan dalam proses pengerjaan, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas 3 Jakom ini kita disuruh membuat yaitu sebuah jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk tugas yang nomor 1 yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Untuk langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Untuk caranya yaitu kita drag and drop PC. PC-nya ada 4. Lalu switch. Jika sudah, kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Jika sudah dihubungkan, tunggu hingga kabel berwarna hijau. Selagi nunggu warna hijau, kita masukkan yaitu alamat IP-nya untuk komputer 0 sampai komputer 3. Kita buka desktop, terus IP configuration. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Jika sudah kita close, kita lanjut ke komputer yang kedua. Untuk yang komputer kedua yaitu ujungnya aja yang diganti menjadi 1.2. Untuk subnet mask-nya sama ya. Kemudian kita close, kemudian kita isikan komputer yang ketiga. Kita cek lagi. Jika sudah diisikan IP, selanjutnya yaitu hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita coba di PC1. Kita buka command prompt. Kita ketikkan ipconfig. Untuk mengetahui IP kita. Kemudian kita ketikkan ping.
Kita coba. Jika keterangannya seperti ini, maka ping telah berhasil. Kita coba ke IP yang lain. Keterangannya seperti ini, tandanya sudah berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Kita buat server HTTP-nya. Kita nggak usah mereset, kita tambahkan saja servernya. Kita tambahkan, terus dinamakan HTTP. Kemudian hubungkan dengan kabel yang menghubungkan server HTTP dengan switch. Supaya berbeda dengan yang nomor 1, kita ganti alamat IP-nya di seluruh PC. Kita ganti. Jika sudah, yaitu mengisikan alamat IP pada server HTTP. Kita isikan dulu, yaitu 192.168.2.1. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Langkahnya yaitu klik server, lalu pilih service, pastikan HTTP dan HTTPS-nya on. Kemudian kita edit di indeks HTML yang ini. Kita pilih edit. Kemudian kita ganti kalimat yang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita menggunakan nama tugas 3.2 down. Jika sudah, yaitu kita save. Kita close saja. Selanjutnya kita mengecek apakah servernya bisa diakses di masing-masing komputer. Kita coba masuk ke PC 0, lalu buka web browser. Lalu masukkan IP yang ada di server tadi. IP-nya yaitu 192.168.2.1. Kita go. Nah, sudah berhasil. Tugas 3.2 down. Apabila seperti ini, maka sudah berhasil. Kita coba di PC 2 atau PC 3. Kita isikan alamat IP-nya yang ada di server tadi. Lalu kita go. Nah, sudah berhasil. Maka untuk
Untuk tugas 3 yang nomor 2 ini sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan tugas 3 yang nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Kita tinggal tambahkan server HTTP dan server DNS. Lalu hubungkan dengan kabel. Tunggu sampai hijau ya. Jika sudah seperti ini, kita ganti namanya menjadi tunggu. Ini diganti menjadi DNS. Tunggu sampai hijau. Agar tidak sama dengan yang nomor 2 tadi, kita ganti IP. IP-nya kita ganti. Untuk yang nomor 3 ini IP-nya kita ganti menjadi 3.2, 3.3. Untuk baca satunya yaitu kita menjadi 3.4. Untuk baca 3-nya 3.5. Untuk PC 4-nya yaitu kita ubah menjadi 3.6. Jika sudah diganti, yaitu kita mengganti server yang HTTP, diganti IP-nya. Di desktop kita pilih IP, kita ganti menjadi 3.1. Untuk server DNS-nya kita ganti menjadi, kita isikan menjadi 3.2. Jika sudah semuanya, sebelum memastikan semua komputer bisa mengakses layar HTTP pada DNS servernya, kita isikan dulu DNS-nya di masing-masing PC. DNS servernya itu sesuai dengan IP yang ada pada server DNS tadi yang sudah kita isikan, yaitu 3.2. Kita isikan semuanya 3.2. Jika semua sudah diisi, selanjutnya itu mengatur server pada HTTP. Kita buka server HTTP, terus kita ke service, lalu kita edit, kita ganti sesuai dengan domain kita, misalnya tugas 3.3 down. Jika sudah, maka klik save. Klik save. Yes. Sudah, kita close, lalu kita pindah ke server DNS-nya.
Kita klik ke service, lalu DNS, pastikan DNS-nya ini on, lalu kita kasih nama soal nomor 3.com. Lalu address-nya yaitu sesuai dengan address yang ada di server HTTP tadi, yaitu 192.168.3.1. Lalu kita klik add. Lalu kita ulangi. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita mengakses layanan HTTP melalui DNS server melalui PC. Kita buka PC 0, lalu kita buka web browser. Kita coba mengakses layanan HTTP yang tadi. Kita masukkan URL-nya yaitu soal nomor 3.com. Sesuai kita berkati, lalu kita go. Nah, hasilnya itu tugas 3.3 down. Maka sesuai dengan perintah tadi, ini berhasil sesuai dengan yang ada di soal tadi. Kita coba di PC yang ketiga, apakah dia berhasil juga. Kita masukkan soal nomor 3.com. Nah, sudah berhasil. Jika sudah, selanjutnya itu kita close saja, lalu kita hapus, bikin halaman baru. Kita mengerjakan soal nomor 4, yaitu membuat jaringan atau struktur jaringan sesuai dengan gambar yang ada pada soal. Kita buat terlebih dahulu. Kita masukkan PC, 2 PC, lalu 3 server. Setelah itu 2 switch. Switch-nya pakai yang 295024. 2 switch dan 1 router. Untuk routernya kita menggunakan 1841. Jika sudah seperti ini, kita atur-atur dulu. Kita hubungkan dengan kabel.
Jika sudah seperti ini, selanjutnya itu mengganti nama servernya. Yang di atas ini kita ganti sesuai dengan namanya di soal, yaitu ilkom.com. Untuk yang bawahnya yaitu DNS server. Untuk yang bawah ini kita namakan menjadi penilkom.com atau pendidikan.com, pendidikanilkom.com. Jika sudah, itu kita masukkan IP ke masing-masing server dan PC. Untuk server pendidikan Ilkom, IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Untuk subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255. Untuk default gateway-nya kita isikan yaitu 192.168.10.3. 10.3. Nah, jika sudah, kita close. Kita ganti ke PC yang bawah. Yang bawah kita isikan IP configuration-nya yaitu 192.168.10.2. Untuk subnet mask-nya sama, untuk default gateway-nya sama seperti yang ada di server pendidikan Ilkom tadi. Itu 10.3. Jika sudah, kita close saja. Untuk PC yang satu, IP address-nya yaitu kita buat menjadi belakangnya 23. Lalu default gateway-nya 20.4. Jika sudah close saja, lalu kita masukkan IP servernya di server Ilkom. Untuk IP-nya itu 20.1. Untuk subnet mask-nya sama. Untuk default gateway-nya sama seperti yang ada di PC1 tadi. Itu 20.4. Kita close saja. Jika sudah, maka kita ganti ke DNS servernya. Kita isikan IP-nya. Itu 20.2. Untuk subnet mask-nya sama. Semua sama ya. Untuk subnet mask-nya ini semua sama. Untuk default gateway-nya sama seperti yang ada di PC1 dan server Ilkom tadi. Itu 20.4. Jika sudah diisikan, yaitu selanjutnya itu untuk router kita klik, lalu masuk ke config, lalu pilih fast ethernet 0/0 ini ya, lalu isikan IP-nya. Pastikan port statusnya on. Untuk IP-nya kita isikan 10.3. Subnet mask-nya sama. Lalu pergi ke fast ethernet 0/1. Kita pastikan port statusnya sama on atau sama yang tadi. Kita masukkan IP-nya yaitu
20.4 untuk start asmanya sama, kita close, kita tunggu sampai hijau. Jika sudah, kita klik lagi router, kita masuk ke RIP, kita isikan networknya, IP-nya yaitu 10.0, lalu kita add, lalu masukkan lagi, itu 20.0. Jika sudah, kita close, lalu kita pergi ke perintah yang pertama, yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Caranya yaitu kita klik ke PC 0, lalu pilih CMD, kita pergi ke ipconfig dulu untuk mengecek IP kita. IP-nya 10.2 ya ini. Lalu kita lakukan ping ke PC 1. Masukkan IP PC 1 yaitu 192.168.20.3. Kita coba apakah berhasil. Ternyata ada kesalahan. Ada kesalahan. Sebentar kita perbaiki dulu. Mungkin di sini salahnya. Kita ganti fast ethernetnya 0/0 ini. Kita rubah. Kita balik. Ini 20.4. Ini 10.3. Ini 20.4. Oke, sudah. Kita coba lagi.
Nah, jika sudah seperti ini maka berhasil. Untuk perintah yang pertama yaitu berhasil. Selanjutnya yaitu untuk perintah yang kedua yaitu ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita coba ke PC1, kita klik lalu kita command prompt, lalu kita ping PC0 nya 192.168.10.2. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini maka keterangannya sudah berhasil. Untuk perintah 2 berarti sudah done. Untuk perintah yang ketiga yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke server DNS-nya, lalu ke service, lalu klik DNS, lalu kita on-kan, terus kasih nama menjadi ilkom.com. Addressnya yaitu 20.1. Tipenya yaitu a record, lalu kita add. Lalu kita close. Lalu kita masuk ke server ilkomnya. Lalu pilih service, lalu edit index.html-nya misalnya menjadi tugas 3.3 done. Maaf, tugas 3.4.3 nomor 4 bagian 3. Kita save, kita close. Jika sudah, itu kita klik ke PC1, lalu masuk ke IP configuration, masukkan DNS servernya yaitu 192.168.20.2. lalu kita close, lalu masuk PC1 lagi, masuk ke web, kita tunggu sampai webnya terbuka, lalu masukkan URL-nya ilkom.com. Kita go. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya yaitu perintah yang terakhir yaitu buka web browser, akses pendidikan ilkom.com dan pastikan dari PC0 pastikan halaman ilkom harus terbuka. Caranya yaitu klik DNS server, lalu pilih DNS, kita on-kan, lalu masukkan nama yaitu ilkom.com, lalu address-nya 10.1, lalu kita add. Sudah, kita close, masuk ke server pendidikan ilkom, lalu klik service, lalu klik edit HTML, lalu ganti ini menjadi tugas 3.4.4 done. Lalu kita save, kita close. Setelah itu masuk ke PC0, masukkan DNS servernya yaitu sesuai dengan IP yang ada di
server DNS tadi, yaitu 192.168.20.2. Jika sudah, kita close, lalu kita pilih ke PC 0, lalu pilih browser, lalu masukkan alamat URL yang sudah kita buat tadi, yaitu pendilkom.com atau pendidikanilkom.com. Kita tunggu. Sudah, kita ketikkan, kita go. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, jika sudah sesuai jika sudah sesuai seperti ini, maka perintah yang nomor 4 itu sudah berhasil. Sekian pengerjaan tugas 3 jaringan komputer dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata dalam proses pekerjaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.